Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bertemu lagi pada kesempatan sore hari ini untuk kita kembali beribadah bersama-sama. Apapun keadaan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, ya, kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tapi tetap kita bersyukur karena kita tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita pujikan, ku ada sebab anugerah-Mu. Mari berterima kasih kepadanya untuk apapun yang saat ini terjadi dan untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena kasih-Mu
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini Bapa di surga. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu lah kami boleh kembali datang kepadamu bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Kami rindu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas, tapi kami sangat percaya jikalau kami masih dapat melakukan ini, semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Mari Roh Kudus bekerja di antara kami, menguasai, mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani, menguasai, mengurapi seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, bahkan menguasai, mengurapi semua orang yang mungkin akan mendengarkan dan melihat ibadah kami ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja, kami percaya Roh Kudus melawat sore hari ini, sehingga setiap pujian dan juga firman Allah akan memberkati seluruh jemaat-Mu, akan memberkati semua orang yang mendengarkannya, bahkan juga memberkati kami semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur, tetap bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, kita tetap bersyukur karena kita tahu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan satu pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
mulutku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Puji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Biarlah ini bukan hanya nyanyian di mulut kita saja, tapi memang sepanjang hari biarlah mulut kita terus berisi dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Kita boleh mengucapkan apa saja, tapi semuanya harus pengagungan kepada Allah kita Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang puasa dalam pengucapan syukur, ya. Sore hari ini kita akan belajar yang berbeda, sedikit berbeda, tapi ada kaitan dengan tema kita di minggu yang lalu. Sama seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, mulutku penuh dengan pujian. Saya memberi tema firman Tuhan saat ini adalah mulutmu harimaumu. Wah, ini pasti ungkapan yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Mulutmu harimaumu itu merupakan ungkapan yang punya arti kita perlu waspada dengan mulut kita sendiri, ya. Sebab apa? Sebab jika kita tidak hati-hati, maka apa yang keluar dari mulut kita sendiri, bukan mulut orang lain, akan mencelakai diri kita sendiri. Makanya dikatakan mulutmu itu harimaumu. Jadi kalau kita tidak waspada dengan apa yang keluar dari mulut kita, maka itu akan mencelakai diri kita sendiri. Atau segala perkataan yang sudah terlanjur keluar, gitu ya. Segala perkataan yang sudah terlanjur keluar, jika itu tidak kita pikirkan terlebih dahulu. Jadi kalau perkataan sudah terlanjur keluar kan nggak bisa kita tarik lagi. Jadi kalau perkataan itu sudah terlanjur keluar dan kita tidak pikirkan dahulu apa yang akan kita ucapkan, maka itu dapat merugikan diri kita sendiri, ya. Mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing untuk buka Alkitabnya, buka e-Bible-nya. Bapak Ibu bisa baca di rumah, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari tempat ini. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala
sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa yang kita baca ini, kalau beberapa kali kita melihat di ayat yang kita baca, ada beberapa orang dari mereka. Nah, itu adalah tentang bangsa Israel. Karena kalau kita melihat judul perikop dari ayat ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca mulai ayat 6 sampai 11 itu dibuka dan ditutup dengan kata-kata yang sama. Ya. Ayat 6 sampai 11 dibuka dan ditutup dengan kata-kata yang sama. Ayat 6 mengatakan demikian, semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Ayat 11 mengatakan semuanya ini telah menimpa mereka. Tadi ayat 6 mengatakan semuanya itu telah terjadi. Ayat 11 semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Tadi juga ada di ayat 6. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Jadi maksudnya perikop ini ditulis ya, secara khusus ayat yang kita baca tadi ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maksud dari ayat itu ditulis adalah yang pertama tentu sebagai contoh bagi kita. Ayat 11 tadi katakan menjadi peringatan bagi kita yang hidup sekarang ini, yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Jadi yang pertama sebagai contoh. Yang kedua untuk memperingatkan kita. Untuk menjadi peringatan bagi kita. Peringatan itu kalau di dalam kamus bahasa Indonesia artinya nasihat. Artinya teguran kepada kita. Jadi apa yang dituliskan di sini, apa yang tadi kita sudah baca bersama-sama, pengalaman-pengalaman yang terjadi kepada bangsa Israel, itu menjadi teguran buat kita. Itu menasehati kita, itu menegur kita. Untuk apa? Karena menurut 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11 itu ada hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, itu jadi contoh, jadi peringatan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukannya. Nah, kalau kita lihat mulai dari ayat 6 sampai 11 itu ada 5 hal yang diperingatkan, yang menjadi contoh bagi kita dan menjadi peringatan bagi kita supaya itu tidak kita lakukan. Yang pertama, tadi di ayat yang ke-6 itu menulis menginginkan hal-hal yang jahat. Kemudian yang kedua, menyembah berhala. Yang ketiga, melakukan percabulan. Yang keempat, mencobai Tuhan. Dan yang kelima, bersungut-sungut. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, dari 5 hal ini, kalau kita lihat kan itu hal yang berbeda-beda sebetulnya gitu ya. Menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, percabulan, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Jadi sepertinya itu adalah hal-hal yang berbeda-beda. Tapi ternyata sebenarnya dari 5 hal yang berbeda ini, 3 di antaranya itu adalah dosa yang sama.
Ya, 3 di antara 5 itu berarti udah 60% ini ya. 3 di antaranya itu berarti kelompok yang terbesar itu ternyata adalah dosa yang sama. Meskipun di sini disebutkan dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi kalau kita lihat kejadiannya, referensi kalau Bapak Ibu Saudara memakai ada buku Alkitab, pasti di bawahnya ada ayat referensi gitu ya. Itu ternyata menyebutkan hal yang sama. Apa itu? Bersungut-sungut. Ya. Menginginkan hal yang jahat, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut. Itu ternyata sama. Di dalam peristiwa yang sesungguhnya yang nanti kita akan baca di dalam Bilangan, itu semuanya menyebutkan bahwa ternyata semuanya itu bersumber dari sungut-sungut. Ya, kalau tadi saya katakan di awal bahwa apa yang akan kita renungkan sore hari ini ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Kalau minggu lalu kuasa dalam pengucapan syukur, sekarang kita belajar sungut-sungut. Jadi kebalikannya. Nah nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat kita mau pilih yang mana gitu ya. Coba sekarang kita lihat yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat. Kita lihat 3 ini saja yang punya kesamaan ya. Menginginkan hal jahat, mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Saya hanya ingin Bapak Ibu Saudara untuk melihat bahwa semuanya ini 3 ini ternyata sama. Kita baca di dalam Bilangan 11. Bilangan 11 ayat yang keempat. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Ya. Bilangan 11 ayat yang keempat mengatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Nah, gitu ya. Sebetulnya mereka ingin makan daging, tapi yang disebut di sini orang-orang bajingan itu ternyata ketika mereka keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, itu yang keluar itu ternyata bukan murni orang Israel, gitu ya. Bukan murni orang Israel yang keluar, ada orang-orang Mesir gitu ya, yang juga ikut di dalam perjalanan itu gitu ya. Jadi ada orang-orang lain, ada orang bangsa lain yang ikut. Nah, kalau di terjemahan baru enggak ada kata yang berhubungan dengan bersungut-sungut ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan demikian. Dalam perjalanan orang-orang Israel itu ada juga orang-orang asing yang ikut. Nah itu yang disebut tadi di terjemahan baru orang-orang bajingan tadi. Mereka itu ingin sekali makan daging. Nah ini ternyata mempengaruhi orang Israel. Dan orang Israel juga mulai mengeluh. Ya, kata mereka, coba ada daging untuk kita. Nah bersungut-sungut itu tuh sama dengan mengeluh. Jadi yang dimaksudkan di 1 Korintus 10 ayat 6 tadi menginginkan hal-hal jahat. Ternyata sama gitu ya. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut. Sekarang kita lihat, mencobai Tuhan. Kita lihat di Bilangan 21. Bilangan 21. Itu tadi yang keempat ya, 5 hal. Kalau menginginkan hal yang jahat tadi yang pertama. Yang keempat itu mencobai Tuhan dan yang kelima bersungut-sungut. Bilangan 21 ayat yang kelima mengatakan demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan dan mengomel terhadap Allah. Kalau tadi terjemahan baru cuma mengatakan berkata-kata melawan Allah dan Musa.
Bahasa Indonesia masa kini mengatakan mengomel terhadap Allah dan Musa. Bersungut-sungut kan? Kemudian firman Allah yang hidup mengatakan mereka mulai menggerutu terhadap Allah dan mengeluh terhadap Musa. Ya. Kalau bersungut-sungut udah jelas, itu diambil dari Bilangan 16 ayat 41, kita tidak usah baca. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari 1 Korintus 10 tadi ayat 6 sampai 11, dari 5 hal yang sangat tidak disukai Allah dan dikatakan di 1 Korintus supaya itu jadi contoh bagi kita dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita supaya kita nggak melakukannya lagi di akhir zaman ini sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Ternyata 5 ini jadi 3 kan gitu ya. Penyembahan berhala, ya percabulan, saya tidak akan bahas. Tapi ternyata 3 diantaranya ini jadi 1. Ternyata itu adalah bersungut-sungut. Kita kembali ke awal sebentar. Tadi tema kita yang kita pelajari adalah mulutmu harimaumu. Kita perlu waspada dengan apa yang keluar dari mulut kita sendiri. Karena itu bisa mencelakai kita, merugikan diri sendiri. Nah, yang sering tanpa kita sadari itu adalah ya ini, bersungut-sungut ini. Ada berapa banyak di antara kita yang mungkin sungut-sungut ini ngomel, menggerutu, ya, mengeluh, ini sudah jadi bagian rasanya bagian hidup kita, gitu ya. Sesuatu yang tidak cocok dengan diri kita, sesuatu yang tidak nyaman untuk kita, sesuatu yang mengusik kenyamanan hidup kita, gitu ya. Maka seringkali yang keluar dari mulut kita itu adalah sungut-sungut. Itu adalah keluhan, omelan, gerutuan. Dan mungkin saking seringnya gitu ya, kita nggak merasa kalau itu dosa gitu ya. Kita nggak merasa lagi kalau itu dosa, biasa kan. Kalau nggak cocok ya mengeluh, ngomel, menggerutu. Tapi ternyata dari 1 Korintus tadi kita baca ini menjadi bagian terbesar yang sangat tidak disukai oleh Allah. Dan saya yakin bahwa kita semuanya tidak ingin mencelakakan diri kita sendiri. Tidak ingin merugikan diri kita sendiri. Tapi ternyata dari apa yang kita lakukan yang selama ini enggak kita sadari gitu ya. Ternyata itulah yang mencelakakan kita dan merugikan diri kita. Bisa jadi mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin masalah yang kita hadapi itu terjadi karena kita sedang menuai sungut-sungut, keluhan, omelan, gerutuan yang selama ini keluar dari mulut kita. Sekarang kita akan lihat mengapa Allah sangat tidak menyukai sungut-sungut. Nah, kita lihat di Bilangan pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat yang pertama dan kedua. Ayat 1 dan ayat 2. Mengapa Allah sangat tidak menyukai sungut-sungut? Itu sebabnya sekali lagi saya katakan ini benar-benar diperingatkan kepada kita supaya kita enggak melakukannya. Bilangan 14 1 dan 2. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Perhatikan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Kita lanjut ayat 11. Di pasal yang sama ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mengapa Allah sangat tidak menyukai sungut-sungut?
Karena sungut-sungut ini menandakan bahwa kita tidak percaya kepada Allah. Kalau minggu lalu saya katakan bahwa bersyukur, pengucapan syukur itu tanda bahwa kita percaya kepada Dia. Kalau Bapak Ibu mengikuti, membaca apa yang saya tulis, beberapa kali renungan saya menulis, saya sudah menyinggung hal ini. Jadi kalau kita bersyukur itu tanda bahwa kita benar-benar mempercayai Dia. Nah sekarang kenapa Allah nggak menyukai sungut-sungut? Karena itu menandakan bahwa kita tidak percaya kepada Dia. Kita tahu bahwa semua yang terjadi itu baik bagi kita. Minggu lalu saya katakan kalau itu tidak baik untuk kita, Allah tidak izinkan itu terjadi. Sekalipun itu tidak menyenangkan kita, sekalipun itu menjadi sesuatu yang mungkin mengecewakan kita, mungkin menyakitkan kita, mungkin seperti sekarang ini masalah untuk kita. Bukan hanya bagi sebagian besar bangsa ini atau dunia, tapi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus pun juga mengalami. Tentu ini bukan masa yang menyenangkan. Tetapi karena Dia izinkan ini terjadi, itu artinya itu baik bagi kita. Kalau tidak baik, sekali lagi, kalau tidak baik bagi kita, Dia tidak akan izinkan itu terjadi. Nah, sekarang dalam keadaan-keadaan sulit, seberapa besar percaya kita kepadanya? Kalau kita baca Bilangan 14 ini adalah setelah bangsa Israel diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan kemudian sebetulnya hasil yang mereka bawa pulang itu luar biasa. Gitu ya. Mereka tahu tanah itu tanah yang luar biasa. Itu sebabnya tadi di ayat 11 katakan bahwa berapa lama lagi kamu tidak percaya kepadaku. Padahal sudah begitu banyak mujizat yang diadakan. Kita tahu mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir, berapa banyak mujizat yang diadakan oleh Tuhan. Mulai dari mereka keluar saja, gitu ya, dengan tidak adanya anak sulung mati di tengah-tengah mereka, atau dengan tulah-tulah yang lain yang menimpa Mesir, dan bangsa Israel dikhususkan, itu luar biasa. Mereka keluar dan orang Mesir berkemurahan luar biasa kepada mereka, itu juga mujizat. Mereka menyeberang Laut Teberau, itu juga mujizat. Baru 3 hari kan? Baru 3 hari. Mereka nggak bisa minum. Mereka sudah bersungut-sungut. Dan akhirnya Tuhan sampaikan mereka di Mara dan di Elim. Ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Melangkah lagi, mereka tetap bersungut-sungut lagi. Jadi sepertinya setiap langkah mereka itu ditandai dengan sungut-sungut terus. Padahal setiap kali perjalanan mereka itu selalu ada mujizat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya mengalami kemurahan Tuhan. Mujizatnya yang luar biasa. Tapi berapa banyak kali juga kita terus bersungut-sungut dan mengeluh. Mari jangan buat Dia kecewa, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Dia. Kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia, maka sesungguhnya yang keluar dari mulut kita bukan sungut-sungut, tapi sebaliknya ucapan syukur, karena kita tahu di balik setiap hal yang Dia izinkan terjadi, selalu ada kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Asal kita tahu berterima kasih kepada Dia. Itu yang pertama. Kenapa Dia tidak suka, sangat tidak menyukai sungut-sungut? Karena itu menandakan kita sangat tidak mempercayai Dia. Yang kedua, mengapa Dia tidak menyukai sungut-sungut? Kita baca tetap Bilangan 14 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba perhatikan di kalimat pertama. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Coba sekarang kita bandingkan dengan Bilangan 21.
Bilangan 21 ayat yang kelima yang tadi sudah kita baca ya. Bilangan 21 ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini, maksudnya mana, kami telah muak. Jadi yang kedua, mengapa Allah sangat tidak menyukai sungut-sungut? Karena sungut-sungut itu berarti kita melawan Allah. Mungkin kita berkata, enggak, saya enggak melawan dia kok. Saya takut kepada Allah, saya hormat kepada Allah. Tapi sungut-sungut yang keluar dari mulut kita, keluhan, omelan, gerutuan, itu menandakan bahwa sebenarnya kita sedang melawan dia. Ya. Dari Bilangan 21 ayat 5, Bilangan 14 tadi kita baca bahwa sepertinya bangsa Israel dengan apa yang mereka alami itu, mereka bukan sekedar melawan Musa. Bahkan di Bilangan 14 tadi mengatakan, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Jadi seolah-olah mereka menyalahkan Tuhan, gitu ya. Itu sebabnya mereka bersungut-sungut. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita menggerutu, itu sama dengan kita menuduh Allah kita. Menuduh Bapa kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Sama seperti bangsa Israel ini. Seolah-olah Tuhan itu salah, Allah itu salah melakukan, memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka lebih tahu, sepertinya mereka lebih tahu yang terbaik. Itu sebabnya mereka berkata, mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Bahkan tadi jelas di Bilangan 21 mereka berkata-kata melawan Allah. Jadi kalau kita bersungut-sungut, kita menuduh Allah bahwa dia itu tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Kita protes kepada dia. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa kita nggak suka kalau kita lihat ada orang, masyarakat yang demo gitu, yang protes. Rasanya mungkin dalam hati kecil kita ini kita nggak suka. Karena apa? Kalau kebijakan misalnya pemerintah itu sudah berusaha sebaik-baiknya gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang nggak setuju. Tapi kalau Allah kita tidak pernah dia melakukan kesalahan. Itu sebabnya kalau kita bersungut-sungut untuk setiap peristiwa yang kita alami, itu sama dengan kita menuduh dia enggak becus gitu ya. Allah itu enggak bisa melakukan yang baik untuk saya. Kalau dia melakukan yang baik tentu ini enggak terjadi. Dia bukan Allah yang bertanggung jawab, dia bukan Allah yang mengasihi kita. Itu sebabnya Allah sangat tidak suka dengan hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara, pengalaman bangsa Israel sekali lagi ini sungguh-sungguh menjadi peringatan bagi kita. Mengapa? Karena Allah tidak mau apa yang terjadi kepada bangsa Israel terjadi kepada kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Mereka bersungut-sungut, jangan kita mengira bahwa mereka tidak menerima akibatnya. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan ini peringatan. Ya, peringatan bagi kita supaya jangan sampai sungut-sungut kita ini nanti juga berakibat hal yang mencelakai diri kita dan merugikan diri kita sendiri. Persungutan, minggu lalu saya sudah singgung hal ini. Persungutan tidak pernah membawa kita pada suatu hal yang baik. Sungut-sungut tidak pernah membawa kita pada suatu hal yang baik. Kita ngomel, kita menggerutu, kita mengeluh. Itu enggak pernah membuat sesuatu yang baik. Itu bukan sesuatu yang menguntungkan kita kalau kita bersungut, kalau kita ngomel. Kemudian sesuatu yang luar biasa, yang baik terjadi kepada kita, enggak. Di dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, semua persungutan bangsa Israel, semua omelan keluhan bangsa Israel, semuanya mendatangkan hukuman kepada mereka. Kita enggak baca ayatnya karena
Ini hanya contoh bagi Bapak Ibu Saudara, boleh catat ayat-ayatnya. Dalam Bilangan 11 ayat 1 sampai 4, itu bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena nasib buruk mereka. Apa yang terjadi? Tuhan murka, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di perkemahan. Baru kemudian Musa berdoa dan api itu padam. Bilangan 11. Bilangan 16 ayat 41, karena sungut-sungut mereka itulah terjadi. Dan di ayat itu menyebutkan ada 14.700 orang yang mati karena tulah itu. Sumbernya apa? Sungut-sungut. Kemudian di Bilangan 21 yang tadi sudah kita baca. Apa akibat sungut-sungut mereka ketika mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa? Allah mengirim ular tedung yang menggigit mereka, memakut mereka, dan gak ada kesempatan untuk hidup. Gak ada. Siapa yang dipagut ular tedung saat itu juga mereka mati. Baru ketika mereka berteriak, Tuhan katakan kepada Musa, buat ular tembaga. Siapa yang digigit pandang ular tembaga gak mati. Dan ini yang akan kita baca. Akibat yang paling fatal, ini sudah fatal sebetulnya, semuanya berakibat kematian. Kita baca di Bilangan 14. Ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat 26 sampai 30. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Coba Bapak Ibu, ternyata bersungut-sungut. Ini Tuhan kategorikan sebagai umat yang jahat. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Kurang air, haus minta air, kasih. Gak ada makanan, diberi roti. Gak ada daging, diberi burung puyuh. Semuanya Tuhan beri. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ini akibat yang sangat fatal. Karena apa? Karena sungut-sungut mereka. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian. Sungut-sungut tidak pernah mendatangkan kuasa Allah. Sungut-sungut kita justru akan mendatangkan murka Allah. Mana yang Bapak Ibu Saudara dan saya pilih sekarang? Kita milih sesuatu yang mendatangkan hukuman atau sesuatu yang mendatangkan berkat dan kuasa Allah? Seperti tadi di awal saya katakan, kita mau berkat, kita mau kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tapi mengapa dalam tindakan kita seringkali kita memilih sesuatu yang justru mencelakai diri kita, merugikan diri kita, yaitu sungut-sungut. Mungkin sungut-sungut kita, omelan kita, gerutuan kita, keluhan kita enggak keluar, enggak semua orang enggak dengar. Tapi bagaimana dengan di dalam hati? Mungkin ada yang enggak suka ngomel keluar gitu ya, enggak diperdengarkan. Tapi bagaimana di dalam hati? Bapak Ibu Saudara, minggu lalu saya katakan kalau kita dapat mengucap syukur, itu tanda kita percaya kepada Dia. Justru disitulah kuasa Allah akan dinyatakan. Pengucapan syukur kita membuka pintu kuasa Allah
terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita lebih memilih sungut-sungut, maka bukan kuasa Allah yang terjadi, tapi justru itu akan menghambat, menghalangi kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau mungkin selama ini tanpa kita sadari, saking seringnya, saking itu sudah jadi kebiasaan, maka gerutuan, omelan, keluhan, sungutan itu sepertinya udah nggak usah dipikir langsung keluar gitu ya. Kalau itu udah jadi gaya hidup kita, mari sekarang kita pilih punya gaya hidup bersyukur, gitu ya. Apapun yang terjadi, mari ucapkan terima kasih Tuhan. Termasuk beberapa minggu saya sudah di dalam doa sepakat, saya katakan mari naikkan doa pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu ini tidak menyenangkan memang, tapi ini bagian dari rencananya yang sempurna. Kalau rencananya sempurna pasti itu baik. Kalau enggak baik untuk kita, maka dia tidak akan izinkan terjadi. Ini perhatikan, kalau tidak baik untuk kita, dia tidak akan izinkan terjadi. Mari kita bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita memuji Dia, ketika kita dapat menyembah Dia, hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, maka Dia tahu memberkati dan menyatakan kuasa-Nya bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mazmur 136 ayat 1, pasti Bapak Ibu Saudara sudah hafal, ayat ini juga kita baca di minggu lalu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik, sekalipun yang terjadi pada kita tidak baik, tapi Dia tetap baik. Sekalipun sekarang kita sedang menghadapi masalah, Dia tetap baik. Itu alasan kita bersyukur. Sekalipun mungkin secara ekonomi mungkin sekarang kita mengalami penurunan, tapi Dia tetap baik. Dia pelihara kita, alasan kita terus bersyukur kepada Dia. Jangan berhenti bersyukur kepadanya, hilangkan sungut-sungut, mari terus bersyukur. Sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Amin. Mari kita pujikan kembali pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Mari penuhi mulut kita dengan pujian kepadanya, bukan dengan keluhan, bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan ucapan syukur, dengan terima kasih, dengan pujian hanya kepada Yesus, Tuhan Allah kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Kalau kita percaya, pasti kita dapat bersyukur. Terima kasih Yesus. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya
mulutku penuh dengan pujian, dengan segenap hati. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami rindu memuji menyembah Tuhan. Mulut kami biarlah penuh dengan pujian, penuh dengan syukur kepadamu. Karena Yesus baik bagi kami, karena Yesus mengasihi kami. Haleluya. Ampunilah kami, ampuni kami Bapa. Terima kasih Yesus. Syukur ya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, turunlah pengampunan. Bapa, turunlah pengampunan atas setiap kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami lebih banyak bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, menggerutu daripada kami bersyukur kepadamu. Ajari kami untuk terus percaya dan berharap hanya kepadamu saja. Ketika kami tahu Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami, maka kami akan dapat bersyukur kepadamu, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau selama ini mungkin ada begitu banyak keluhan yang keluar dari mulut kami ketika kami melawan Engkau, ketika kami tidak mempercayai Engkau. Ampunilah kami ya Bapa. Dan mari kami rindu kami semuanya memiliki gaya hidup yang terus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun itu tidak menyenangkan kami rindu untuk kami tidak bersungut-sungut lagi. Tapi kami rindu dapat bersyukur kepadamu supaya kami juga boleh menikmati berkat dan kuasa-Mu limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang mendengarkannya. Supaya kami terus belajar untuk bersyukur dan melepaskan, menghilangkan keluhan, omelan, kerutuan, sungut-sungut dari kehidupan kami. Ajar kami untuk mempercayai Engkau bahwa apapun yang terjadi, Engkau mengerjakan yang baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai yang
usia lanjut. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang membuka usaha, bahkan yang sudah memasuki masa pensiun. Tuhan berkati hidup rohani mereka, Tuhan berkati. Yang sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, Kau juga berkati. Seluruh keluarga Tuhan berkati dengan sangat limpah. Mungkin saat ini ada yang lemah, ada yang susah, ada yang sedang menghadapi persoalan atau yang sakit. Kami percaya juga semuanya Kau izinkan terjadi karena Engkau baik bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi persoalan diberi kekuatan dan ditunjukkan jalan keluar. Yang sakit bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa sore hari ini bersatu hati untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Terima kasih untuk pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih karena kami tahu semuanya menjadi bagian dari rencana-Mu yang baik dan sangat sempurna. Terima kasih untuk Presiden, untuk semua jajaran menteri, untuk semua kepala daerah, untuk semua orang yang turut menangani penyelesaian masalah ini. Terima kasih untuk semua tenaga medis. Terima kasih untuk semua rumah sakit, untuk semua obat-obatan, untuk semua peralatan-peralatan medis yang digunakan. Terima kasih untuk semua pasien yang sudah disembuhkan. Bahkan kami terus percaya Engkau akan terus bekerja. Engkau akan terus melawat seluruh bangsa ini. Kami bersyukur untuk tingkat kesembuhan yang terus meningkat dari sehari ke sehari. Itu artinya Engkau sedang bekerja dan melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau baik bagi kami. Di tengah situasi yang kurang menyenangkan sekalipun, Engkau tetap baik bagi kami. Kami juga memberkati kota yang kami cintai, Kecamatan Mojo Agung dan Kabupaten Jombang ini. Berkatilah juga kota ini. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu yang tinggal di kota ini untuk memberkati kota ini. Kota ini dalam perlindungan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan juga di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya sore hari ini seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ibadah kami sore hari ini, menyaksikan ibadah kami sore hari ini, semuanya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pimpinan dan pertolongan-Mu pada ibadah kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan pujikan pujian besar Allahku. Bapak Ibu Saudara akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.